Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKHC 8 yang beranggotakan 5 orang dengan saya Muaz Zaidi Hidayatullah dengan NIM 23514321 KT 10216 dan teman saya Nama saya Vincentia Karisa Resya Maria dengan NIM 23517547 KT 10295. Dengan saya Nazli Ardiansyah Ramadan dengan NIM 23521190 KT 10387. Perkenalkan, saya Lisanda Azahra dengan NIM 23513396 KT 10184. Perkenalkan dengan saya Teo Pradana Wina Putra dengan NIM 23521 KT 10391. di sini kelompok kami akan mempresentasikan infografis yang berjudul Gangguan Biotik pada Taman Jambu Dorsono dengan nama ilmiah Syzygium malacense yang kami amati di halaman Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Pada pengamatan kali ini, kelompok kami mengamati Jambu Darsono. Jambu Darsono ini memiliki nama lain atau julukan lain sebagai jambu bol, jambu kepal, atau jambu Jamaika. Jambu Darsono ini adalah salah satu pohon buah yang termasuk ke dalam tanaman jambu-jambuan. Buah jambu ini memiliki tekstur daging yang lebih lembut dan lebih padat dibandingkan dengan jambu air. Jambu bol atau bisa disebut jambu kepal dan jambu merah, pohon ini merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari kawasan Indochina, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia ini sendiri, penyebaran jambu bol terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, jambu bol ini memiliki nama daerah-daerah di masing-masing daerah di Indonesia. Dari daerah Aceh yaitu adalah jambu ripu, daerah Madura jambu darsono, daerah Sunda, Batak dan Lampung memiliki julukan jambu bol, dari daerah Bali Miambu bol, dari Minangkabau jambu bo, dari Jambi jambu buah, dan yang terakhir dari Nias dengan nama lain Mauva. Lanjut, teman saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait penyakit hama, gulma, dan pada jambu darsono ini. Silakan. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang gangguan-gangguan biotik yang dialami oleh pohon jambu bol. Yang pertama ada hama. Hama merupakan serangga maupun binatang yang aktivitasnya dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Lalu untuk hama sendiri pada tanaman jambu bol yang pertama ada jerawat daun. Penyebab timbulnya jerawat pada daun jambu bol adalah sejenis lalat berupa lalat bisul dengan bahasa Latin Procotarini matiana Kiev. Penyakit ini bentuknya seperti bentol-bentol jerawat jika dilihat dari depan, tetapi jika dilihat dari bagian belakang daun akan terlihat berlubang. Cara penanggulangan jerawat daun ini dengan memangkas daun yang sudah terkena jerawat daun, kemudian menyemprot daun yang belum terkena jerawat daun maupun yang sudah dengan insektisida. Lalu hama yang kedua pada pohon jambu bol adalah pengerek batang. Gejala serangan hama ini adalah terdapatnya kotoran ulat berbentuk seperti serbuk kayu dan cairan berwarna kemerah-merahan dari bekas gerekan lubang yang diserang larva. Gejala lainnya yaitu pucuk daun dan ranting layu dan kering, serta jika ada buahnya akan mudah rontok dan terlihat tidak sehat atau busuk. Hal ini diakibatkan gerekan larva yang menyebabkan distribusi hara dan air terganggu. Cara mengendalikan hama ini adalah dengan menggunakan kapas yang sudah direndamkan pada insektisida. Ini dilakukan dengan cara disumbatkan pada bagian lubangnya. Lanjut. Selanjutnya, hama yang ketiga yaitu ulat daun. Jenis ulat daun yang kerap memakan daun jambu bol dan menyebabkan lubang-lubang pada daun adalah ulat daun pagoda dan
ulat daun kepala bagong. Kedua hama ini terkena rakus dan akan menghabiskan daun jambu bol tanpa sisa jika tidak segera dibasmi. Akibatnya akan berdampak pada tanaman yang sulit tumbuh dan jika terserang maka akan mati. Cara mengatasi hama ini adalah memangkasi daun yang sudah terserang hama ulat daun dan jangan lupa menyemprotkan pestisida agar ulat pemakan daun tidak kembali lagi. Yang keempat yaitu lalat buah. Lalat buah adalah serangga yang menyerang buah-buahan termasuk jambu bol. Lalat buah memiliki warna kuning kecoklatan yang tubuhnya mirip seperti lebah. Lalat buah yang menyerang buah jambu bol adalah lalat buah dewasa yang berkelamin betina, sedangkan lalat buah jantan sama sekali tidak mengganggu tanaman. Untuk mengatasi lalat buah ini pada tanaman jambu bol menggunakan perangkap lalat buah. Selanjutnya, gangguan biotik pada jambu bol ini adalah penyakit. Penyakit dapat didefinisikan sebagai gangguan atau kelainan yang terjadi pada tanaman yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan faktor lingkungan berupa kelembapan tinggi atau rendah, suhu yang tidak sesuai, atau baik untuk pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit, dan kondisi tanah yang buruk. Pada jambu bol yang kita amati terdapat penyakit berupa embun jelaga. Dari namanya kita dapat menyimpulkan bahwa penampakan penyakit ini berupa daun yang tertutup oleh semacam bercak berwarna hitam atau putih. Penyebab utama dari munculnya penyakit ini adalah Papang Capnodium sp. Selanjutnya, upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemangkasan daun yang terkena embun jelaga dan menggunakan fungisida. Fungisida dapat digunakan sebagai alternatif terakhir jika kondisi serangan penyakit embun jelaga sudah parah. Oke, selanjutnya adalah gangguan biotik pada tanaman jambu bol, yaitu guruma. Guruma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman yang pertumbuhannya tidak dikehendaki. Guruma umumnya bersifat merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman, penurunan kualitas dan kuantitas tanaman, dan dapat menjadi sarang bagi hama dan penyakit. Pada gulma pohon jambu darsono terdapat benalu. Untuk menyingkirkan hama benalu, Anda dapat membersihkan tanaman jambu bol dengan membersihkan dan memastikan bebas dari cengkraman benalu. Lalu kemudian ada penanganan dan pencegahan hama, penyakit, dan guruma pada jambu darsono. Yang pertama adalah pemangkasan bagian tubuh tanaman yang terkena penyakit. Pemangkasan bagian tubuh tanaman yang terkena penyakit adalah salah satu metode pengendalian penyakit tanaman yang umum digunakan. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghilangkan atau membatasi penyebaran penyakit dan meminimalkan kerusakan yang dapat disebabkan oleh penyakit tersebut. Yang kedua adalah penggunaan predator alami hama. Penggunaan predator alami hama merupakan salah satu metode pengendalian hama yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan penggunaan organisme hidup seperti serangga, parasitoid, atau predator lainnya yang secara alami memakan atau mengendalikan populasi hama tanaman. Yang ketiga ada penyemprotan herbisida dan insektisida. Penyemprotan herbisida dan insektisida adalah praktik yang digunakan dalam pertanian dan kebun untuk mengendalikan guruma dan serangan hama yang dapat merusak tanaman. Namun, penting untuk memahami bahwa penggunaan herbisida dan insektisida harus dilakukan dengan bijak dan sesuai panduan agar tidak merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.